Oke, silakan. Yang lain, Mr. Apologet, silakan. Madia dia terlempar HP-nya, hang. Ya, salam Pak Bom Bom. Ya, salam, silakan. Iya, sebenarnya tadi mau diskusi sama dia, tapi dia udah turun ya. Enggak, dia punya HP, hang. Ayo kita masukin ini. HP-nya, ya, Oke. Saya izin diskusi dulu sama dia, Pak Bom Bom. Ya, silakan, Tadi kan santai ya. Ya, santai, tenang ya. Kalau saya udah biasa, saya biasa diskusi santai. Ya, oke. Assalamualaikum, Madia. Waalaikumsalam. Ya, saya tertarik dengan pendapat kamu tadi mengenai Esa Murni tadi ya. Kan kamu percaya bahwa Allah itu, kamu percaya dia Esanya Esa Murni, begitu ya? Jadi gini, Esa Murni dalam tanda petik bertentangan dengan sifat 20. Sifat 20 yaitu salah satunya Qiyamuhu binafsihi, Tuhan itu berdiri sendiri gitu loh. Ya, tenang Madia, santai. Kamu kan tadi bilang Esa Murni, berarti kamu percaya benar-benar satu kan? Benar-benar satu, tidak ada yang lain. Ya, betul-betul tok, satu tidak memerlukan yang lain. Berarti tidak ada yang berbeda dalam diri Allah, betul? Ya iyalah, tidak identitasnya nggak ada beda. Iya. Ya, kamu pertahankan ya kata-katamu. Sekarang saya tanya ke kamu, zat Allah dengan sifat Allah sama tidak? Zat Allah sama sifat Allah beda. Beda. Nah itu kamu sudah bilang beda, berarti ada dua sudah yang berbeda itu. Ya, tetapi tidak membedah posisi identitas Tuhan. Itu murni semua di dalam diri Tuhan. Semua murni di dalam diri Tuhan, tidak membedah identitas yang lain gitu loh. Itu bedanya. Berarti sama kayak Kristen. Kalau Kristen terbagi tiga kan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, terbagi tiga, beda. Kamu ngerti dulu keesaan di dalam kekristenan itu satu di dalam esensinya, satu di dalam esensi atau hakikatnya, tiga dalam hipostasis atau namanya realita konkret, ya. Nah, sedangkan kalian itu kan kamu bilang tadi zat dengan sifat berbeda. Nah, sekarang saya tanya, kalau zat dengan sifat berbeda, di mana letak keesaannya kalau begitu? Di mana letak satunya lagi? Baik. Kamu bilang kamu Esa Murni, ya kan? Kamu Esa Murni satu, benar-benar satu. Sekarang kamu sudah membedakan, berarti sudah tidak satu lagi itu namanya. Kalau Anda katakan Madia sudah membedakan, memang, tapi posisi sifat itu bukan identitas Tuhan, tetapi bagian dari diri Tuhan. Itu masalahnya. Siapa yang itu bedanya? Sifat itu bukan identitas Tuhan. Kamu tahu tidak pandangannya Imam Al-Baqilani, misalnya Imam Al-Juwaini, Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi tentang sifat dengan zat, apa kata mereka? Pokoknya gini poinnya begini. Kamu ngerti nggak? Kamu membilang sifat 20, kamu aja nggak ngerti sifat 20 itu siapa yang membentuknya, siapa yang membuat konsep itu. Gitu loh. Memang ada ayat-ayatnya dasarnya, tetapi tidak tertulis seperti yang sifat 20 misalnya. Wujud. Sekarang Maria tanya Anda. Mau Anda? Sudah. Aku tanya Anda. Sekarang menurut Anda sifat 20 itu apakah Tuhan yang banyak itu apakah Tuhan apa bukan? Silakan jawab dulu. Saya jawab kamu. Menurut Imam Asy'ari, Maturidi misalnya. Al-Ghazali misalnya. Itu sama-sama golongan Asy'ariyah ya. Mereka mengatakan bahwa zat dengan sifat itu berbeda, tetapi sifat itu bukan selain zat. Kamu paham? Memang Mbak Dia tadi bilang apa? Sifat memang berbeda dengan zat, memang berbeda kok. Iya memang berbeda, tetapi bukan selain. Memang Mbak Dia ada bilang sama. Kamu baru sampai di berbedanya, kamu tidak paham kata mereka, bukan selain zat. Artinya apa? Berarti sifat itu juga adalah sama dengan zat. Sifat itu bagian dari zat, karena bagian dari Allah. Ya itu, ya biar kelar ya, sebentar biar kelar, biar tidak ada perdebatan hal-hal sepele gini ya. Sifat itu, biar Madia kelarkan satu, Madia tahu sudah poinnya. Sifat itu adalah bagian dari zat, tetapi bukan Allah itu sendiri, tetapi bagian dari zat. Poinnya sudah kelar, satu poin. Bukan gitu. Yang lain. Saya bisa tunjukkan ke kamu bahwa pernyataanmu itu salah. Iya, tidak apa-apa kalau kita salah berbagi wawasan. Sifat Allah bukan Allah, maka kalau begitu Allah ketempelan dengan sifat makhluk. Karena sesuatu yang bukan Allah tidak bisa menempel pada zat Allah. Ya, terserah Anda lah. Madia hanya menyampaikan ini saya uji logika kamu tadi, Madia. Kamu bilang Esa Murni tadi aja kamu. Jadi oke. Madia tanggapin. Jadi menurut Anda sifat itu apa? Menurut Anda?
Sifat itu bukan selain zat. Itu kata Imam Asy'ari, jangan kata saya dong. Dan Imam sekarang Asy'ari, poinnya saja, tidak usah bawa-bawa. Poinnya menurut Anda, sifat itu apa? Jangan menurut saya. Saya Loh, Anda berbicara, ya udah menurut siapa? Mengenai ilmu akidah, ilmu tauhid, mengenai pandangan imam-imam adalah sifat menurut Anda apa? Sifat menurut Anda apa? Coba jelasin. Sifat menurut Anda apa? Sifat itu berbeda dengan zat, tetapi bukan iya, zat. Made tahu itu, betul. Sifat itu apa? Coba, mau dengar. Ya, kalau sifat, kamu tanyain sifat-sifat apa? Kalau kamu katakan sifat itu atribut, nanti saya bilang berbeda. Enggak, tolong jelaskan aja menurut Anda, sifat itu apa? Tolong jelasin dulu. Ya, itu tadi atribut. Atribut itu apa? Coba, maksudnya atribut gimana? Nah, kan kamu tadi bilang sifat. Sebentar, dosa Madia. Aku mau tahu pendapat Anda. Atribut itu apa? Coba. Iya, sudah saya jawab tadi. Sifat itu kalau dalam Islam namanya atribut Allah. Iya, apa itu? Contohnya gimana? Maksudnya atribut, contohnya. Nah, sebentar saya jelaskan. Kalau sifat 20 itu ada dibagi lagi. Misalnya sifat nafsiyah, Dan usah bicara pembagian dulu, kawan. Nggak usah bicara pembagian. Aku yang mau tahu, Anda jelaskan tentang sifat dulu. Sifat itu apa? Nggak usah ada bagi-bagi dulu. Sifat itu atribut. Iya, atribut itu apa? Coba jelasin. Nah, saya jelasin tadi. Misalnya kalau kamu wujud itu bukan atribut. Wujud itu adalah zat sendiri. Ya, makanya dikatakan bukan selain zat. Kemudian kidam, berbicara soal zat Allah yang kidam. Kemudian bako, bicara soal zat Allah yang bako. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, bicara soal zat Allah yang bako. Kemudian wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi, artinya zat Allah itu berdiri sendiri. Wahdaniyah, artinya esa. Kemudian kodrat irodat ilmu hayat sama basar kalam. Nah, itu yang berbicara soal ahwal kata Imam Al-Juwaini. Ya, terus poinnya apa? Poinnya apa? Ya, itu yang berbeda. Nah, kemudian yang bicara soal Oke, sekarang Maria tanya. Oke, sebentar. Biar kelar satu masalah. Biar kelar. Nah, sekarang yang mau Anda poinkan dari pernyataan sifat ini tadi apa? Dari sifat ini apa poinnya? Kan saya tanya kamu tadi, kamu kan berpandangan esa murni, satu benar-benar satu. Ya, terus hubungannya apa? Hubungan dengan sifat ini dengan esa murni apa hubungannya? Coba aku mau dengar. Ya, yang salah kamu yang salah. Kamu kan tadi membedakan bahwa zat dengan sifat berbeda, berarti sudah ada bukan satu lagi itu namanya. Oh ya, jadi menurut Anda zat sama sifat itu sama ya? Menurut Anda? Zat beda, zat dengan sifat berbeda. Nah, Anda kan oke, sebentar. Aku ulang ya. Anda tadi mengatakan zat sama sifat itu kamu bilang, tapi kan kamu membedakan tadi. Nah, berarti Anda menyamakan dong. Iya kan? Kan sudah saya bilang tadi kan, zat dengan sifat berbeda, namun sifat itu. Loh, terus kalau berbeda kenapa Anda klaim ke Madia salah? Di mana salahnya? Memang salah kamu. Berarti keesaan murninya Madia salah. Maksudnya Mr. Apologet itu di sana. Ketika Madia bilang zat dengan sifat itu berbeda, keesaan murni yang Madia bilang itu langsung terhancur gitu loh, langsung kalah di situ. Sebentar dulu, Bapak nggak paham masalah sifat zat. Kamu nggak paham ilmu kalam, makanya kamu nggak ngerti pernyataan saya. Coba aku mau dengar dulu. Anda tadi menyalahkan esa murni yang dimaksud Madia apa? Coba aku mau tahu dulu. Apa kamu maksudnya? Kan tadi bilang esa murni ya satu benar-benar satu. Ketika saya tanya pertanyaan kedua, berarti tidak ada perbedaan di dalam diri Allah. Iya, tidak ada perbedaan. Ketika saya tanya zat dengan sifat berbeda kamu bilang itu sudah menunjukkan ada perbedaan dan ada dua hal yang berbeda dalam diri Allah. Kamu paham maksud saya di situ? Iya. Oke ya. Jadi jawabannya gini, poinnya begini. Maksudnya esa murni di sini adalah Tuhan di dalam ajaran Islam itu berdiri sendiri, tidak memerlukan apapun namanya identitas yang lain atau kepribadian atau apapun namanya. Berarti nggak butuh sifat. Berarti kalau gitu Allah nggak punya sifat. Bukan, ini konteksnya. Kalau punya sifat berarti sudah bukan satu lagi namanya. Kalau punya sifat. Anda dosa. Jadi poinnya ini tidak berbicara masalah konteks tauhid, tetapi bicara tentang bagaimana Tuhan itu bila dipandang dengan Tuhan-Tuhan yang lain tidak memerlukan identitas gitu loh. Kamu baru tidak berbicara memerlukan kepribadian, itu maksudnya ya. Sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Kamu nggak berbicara misalnya kodrat, irodat, ilmu hayat sama basar kalam. Kalau Anda masuk ke ranah itu tidak menggugurkan masalah esa murni. Ya, itu tidak menggugurkan. Kalau kamu berpandangan esa murni, kamu jadi bidat Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menolak sifat ada perbedaan di dalam hal sifat Allah. Sifat dengan zat tidak dibedakan.
Menurut mereka sama saja menurut Mu'tazilah. Kalau kamu membedakan, nah kamu sudah masuk namanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara sifat dengan zat. Allah sama sifat zat sama sifat sama Anda menurut Anda? Saya jawab ya, kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik ya. Sifat bukanlah zat, namun bukan selain zat. Sifat bukan zat, namun bukan selain zat. Terus poinnya aja, biar nggak lari-lari. Sifat sama ada dengan zat, tolong dijawab poinnya. Sifat berbeda dengan zat, namun bukan selain zat. Itu pernyataan dari para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begitu caranya kan tidak ada masalah dong. Masalahnya di mana? Ya bermasalah. Kamu bermasalah karena kamu berpandangan Esa Murni. Kalau Esa Murni itu Esa Murninya. Jadi kamu ngerti tidak Esa Murni dulu? Sebentar. Anda ngerti tidak yang maksud Madya Esa Murni? Kalau mau Esa Murni, kamu jadi Mu'tazilah. Karena kalau Esa Murni satu benar-benar satu jadi Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah. Sabar. Mister Apologet ini kuasai sekali Ibnu Kalam ya, ilmu kalam ya. Oh iya Pak, saya pelajari. Mantan Muslim juga. Saya rahasiakan juga. Saya rahasiakan aja. Ya silakan. Ya. Pasti sekali ya. Baik, jadi gini. Nanti kalau kamu masuk ke ilmu tasawuf lagi berbeda lagi. Ya, jadi gini. Jadi Madya sampaikan dulu ya. Maksudnya Esa Murni tadi tidak membedah masalah konsep ketuhanan, identitasnya, tetapi dalam hal ini, tolong jangan diputar-putar dulu ya. Tapi dalam hal ini Madya hanya membedakan bahwa Tuhan dalam Islam itu tidak memerlukan identitas Tuhan berdiri sendiri, itu saja. Jadi tidak perlu Anda hubung-hubungkan dengan pemahaman tauhid yang seperti Anda sampaikan tadi. Oke, paham enggak? Paham. Ya, saya jawab kamu ya Madya. Inilah yang kamu tidak sampai ke dalam memahami konsep Trinitas karena makom kamu belum sampai kepada ma'rifatullah. Kalau orang Kristen sudah ma'rifatullah, Allahnya sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kami sudah mengenal Allah kami. Sehingga makom kamu belum sampai di situ, kamu nggak bisa memahami Trinitas. Oleh sebab itu, kamu baru sampai dalam ilmu namanya ilmu syariat. Ya, kamu baru sampai dalam ilmu syariat, kamu belum bisa memahami tentang namanya keesaan Allah secara ontologisnya bagaimana, kemudian dalam sifat fi'liyah, dalam perbuatan Allah kepada makhluk. Apakah itu qadim apa hadis? Kamu belum memahami itu. Kenapa kamu belum sampai situ makomnya? Karena kamu belum ma'rifatullah. Mohon maaf kawanku ya. Sebenarnya aku sedih loh sama Anda nih. Sebenarnya Anda sudah paham ilmu makrifat, posisi mana musyrik, segala macam. Aku tahu Anda paham, tapi mungkin nggak tahu apa yang membuat Anda ya. Nah, justru itu saya mengajak kamu. Sebenarnya Anda sedih loh ini. Anda sedih kebenaran yang di depan Anda itu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oh, salah kamu. Ya. Saya memahami. Aku sedih loh Anda ini ya. Madya sedih kamu belum sampai Madya. Karena Anda sebenarnya tahu kebenaran. Anda tahu kebenaran loh ya. Makom kamu belum nyampe di situ, makanya kamu tidak paham Trinitas itu. Sebenarnya kawanku ini itu cuma Anda mencari pembenaran saja. Oh tidak, kamu jelas kamu tadi sudah tidak bisa mempertahankan argumenmu tentang keesaan murni tadi, ya kan? Kamu udah kalau kamu mau mempertahankan keesaan murni, kamu ikut saja Mu'tazilah. Sebentar dulu. Masalah Esa Murni. Sebentar, Anda jangan terguncang lah kawan. Aku tahu Anda terguncang saat ini. Aku tahu. Ya, jangan terguncang lah. Anda coba cari pelarian ini. Anda hanya mencari pelarian. Saya terguncang dengan kamu. Saya sudah memahami apa yang kamu pahami itu belum sampai di situ. Kenapa Anda bisa lari mencari pembenaran ke ilmu marifat? Kenapa? Kalau Anda terguncang apa namanya? Karena berkaitan. Nah, tidak ada ilmu, tidak di dalam Kristen tidak mengenal ilmu marifat. Kamu nggak paham nih, makanya dalam ilmu kalam. Ilmu Kristen tidak ada mengenal ilmu marifat. Bagaimana Anda ini? Siapa bilang? Itu kan hanya bahasa. Kasihan kawan. Terima kasih Anda Bapak lah. Semoga Anda sadar lagi. Ayo. Kan kamu ilmunya nggak nyampe, makanya kamu nggak berani kan ngomong sama saya kan? Karena ilmu kamu belum sampai. Bukan nggak berani. Aku kasihan sama Anda. Anda tahu kebenaran. Yakin Madya. Yakin nggak Madya Kristen nggak ngajarin marifat? Ya nggak masuk ke situ. Yakin kamu? Kata marifat saja tidak dikenal di dalam Kristen, bagaimana? Marifat itu berasal dari apa? Dari bahasa Arab gitu loh. Bagaimana mau kenal marifat? Kata marifat aja Anda kenal. Makanya kamu nggak yakin ya?
Bukan tidak yakin, Madia belum dapat pelajaran karena ma'rifat itu berasal dari kata Islam, dari disiplin ilmu Islam. Apa artinya ma'rifat? Apa artinya ma'rifat? Nah, ya kan? Kasihan Anda betul. Nah, Anda tahu kebenaran tapi kok begitu. Apa artinya ma'rifat? Ya, karena ma'rifat itu Mari jawab. Ma'rifat itu adalah suatu disiplin ilmu untuk mengenal Tuhan yang esa murni tadi. Oke? Disiplin ilmu doang. Iya, itu salah satu contoh dulu. Disiplin ilmu untuk mengenal Tuhan yang esa murni tadi. Itu jawabannya. Ya, Oke, mengenal kan. apalagi mau ditanya apa lagi? Artinya mengenal kan. Ma'rifat artinya kan mengenal kan. Iya, untuk mengenal Tuhan yang esa murni tadi. Iya, kami untuk sudah mengenal Allah kami. Tadi. Kami sudah ma'rifatullah, kami sudah mengenal Ya Allah udah, kami. itu makanya Madia hargain Anda. Walaupun sebenarnya Anda aku tahu Anda terguncang saat ini. Ngerti Madia? Madia. Kalau semasa permisi, selamat siang Madia. Bang Madia, saya mau Kalau tanya. tidak terguncang Anda tidak kalut, tidak panik sampai lari-lari ke ma'rifat kan ya. Ayo kita mau berdebat dengan saya. Bang Madia. Ayo Sudah ini. Sudah. Oke. Bang Madia. Stop. Anda renungkan saja. Anda terguncang. Bang Madia. Anda terguncang. Enggak apa-apa kawan, Madia hargain. Terima kasih. Saya enggak terguncang sama kamu Madia, kasihan kamu. Bang Madia, saya mau bertanya. Nah kan Bang Madia mengatakan bahwa Allah itu zat. Nah, itu termasuk ilmiah atau bukan? Termasuk dalam